dapat kabar katanya ada insiden kecelakaan di perairan, makanya HP-nya aktif. Ada insiden apa, anak saya ngebacok orang katanya, terus dianya takut terus nyebur ke laut. Karena dari teman-temannya tuh kayak yang janggal, Pak. Candy cerita kayak gini, ABK yang kemarin ceritanya juga berbeda, Pak. Katanya Fadil sempat nikam pakai goloknya dilempar ke laut gitu. Kayak cuma pengen anak saya di mana itu aja. Ya kalau kebenarannya seperti apapun juga, yang penting anak saya ada laratannya, ada jejaknya. Apalagi udah seminggu. Kata mereka sempat nyari tapi cuma setengah jam karena chaos katanya, karena nolong dulu yang Andri ini. Ya, halo Tribuners, kembali bersama saya Daniel Damanik di Studio Tribun Jabar. Saat ini sudah kedatangan seorang ibu, Ibu Tini, yang baru saja mendatangi kantor Tribun Jabar dan menceritakan bahwa anaknya diduga meloncat ke laut karena diduga juga melakukan kekerasan terhadap seseorang di atas kapal, yang infonya kapal tersebut berangkat dari Muara Angke. Dan kejadian tersebut, informasi yang awal yang kami terima, berada di perairan di Kalimantan. Masih banyak data-data yang belum kami peroleh dan yang disampaikan oleh Ibu Tini terkait dengan belum diketahuinya bagaimana nasib dari anaknya yang bernama Muhammad Fadil. Ya, Muhammad Fadilah. Oke, baik. Bu Tini ya, Sumartini. Ya, Ibu Sumartini, warga Kota Bandung. Tepatnya di mana, Ibu? Di Babakan Sari, Pak. Babakan Sari. Wates Indah. Oke, Kecamatan Kiara Condong. Kecamatannya Antapani masuknya. Oh, masuknya Antapani ya. Masuknya Antapani, Kota Bandung. Dan Ibu dan anak semua KTP Kota Bandung ya? Iya. Oke, baik Bu. Fadil ini anak kandung dari Ibu? Anak kandung dari saya. Anak keberapa, Bu? Anak ketiga. Anak ketiga. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, Bu, ini kedatangan Ibu ke Tribun Jabar artinya untuk salah satu cara agar bisa mengetahui nasib anak Ibu ya. Nah, informasi yang Ibu terima itu sebenarnya seperti apa sih, Bu, kondisinya? Jadi waktu awal Juli ya, Fadil itu ke rumah, Fadil itu izin dari rumah, mau kerja katanya gitu. Diajak sama temennya namanya Kiki atau Candy. Dia kerja, mau ke daerah, mau jadi ABK Cumi. Mereka nangkap cumi. Iya, jadi apa sih, nelayan cumi gitu, saya nggak ngerti ya, belum baru pertama kali. Saya percaya karena Candy itu udah 2 kali pergi katanya, yang pernah ke Selat Bali tapi dia pulang lagi. Saya sebenarnya agak apa sih, jangan ikut gitu lah, ngapain. Tapi Valia tetap maksa. Akhirnya pergilah dia ke Indramayu dulu ya, dari Indramayu dia langsung ke Muara Angke. Singkatnya, pergilah dia berlayar dari Muara Angke ke Kalimantan katanya, karena di situ katanya tempat mancingnya. Terus dia sempat bilang, "Ma, ini berapa hari, berapa bulan ini saya mungkin nggak akan kontak kecuali saya lagi di daratan," katanya, karena pasti hilang sinyal gitu. Terakhir itu hari Minggu tanggal berapa ya? Hari Minggu kemarin. Hari Minggu ini, Pak. 13. Bukan, hari Minggu sebelumnya. Hari Minggunya saya tuh dapat kabar dari Candy yang sekarang pegang HP-nya Fadil. Itu tanggal 6. Iya, 6 Juli. 6 Juli itu dapat kabar katanya ada insiden kecelakaan di perairan, makanya HP-nya aktif. Ada insiden apa, anak saya ngebacok orang katanya. Ngebacok orang, terus dianya takut terus nyebur ke laut katanya gitu. Terus saya pikir masih bohong kali ya ceritanya, prank gitu. Masih berharap seperti itu ya, Pak. Makanya saya diam aja. Tapi kalau misalnya waktu saya nggak telepon Candy, kayaknya nggak dapat peta kayak gini. Terus saya telepon Candy beberapa kali, dianya kayak yang
apa sih namanya tuh ya, kayak yang ngehindar Pak. Jadi nggak mau ditelepon, maunya lewat chatan aja katanya. Di video call juga susah, dia lewat chatan terus. Sampai hari Selasa ya, Selasa akhirnya saya buka sama teman saya juga ke Polsek Antapani laporan ke apa sih namanya, dinas apa nih, perlindungan tenaga kerja. Oh ya. Tapi karena datanya nggak lengkap, kan saya nggak tahu tuh anak saya naik kapal apa, perginya apa, naik perusahaan apa, saya nggak tahu PT-nya PT apa. Karena di sini juga nggak punya data, mungkin akhirnya saya memberanikan diri pergi ke Jakarta nih Pak, ke Muara Angke. Nah dari Muara Angke baru saya dapat ceritanya, langsung ke tim booster saya Pak. Di sana saya ke tim booster, nanyain kronologinya seperti apa, katanya benar terjadi ada kejadian seperti itu. Tapi itu juga laporannya baru dari saya. Booster itu booster Pak, yang booster Muara Angke. Ke polisi. Jadi saya polisi ke penjaringan dulu Pak. Dari penjaringan saya suruh ke Sunda Kelapa. Nah dari Sunda Kelapa saya ketemu sama booster, suruh ke booster lagi. Nah baru dapat data, katanya Muhammad Fadila itu pergi emang berlayar pakai kapal Rai Sumberjaya. KM Rai Sumberjaya KM 92. Kapal Rai Sumberjaya KM 92. Nama bosnya Akyong, nama tekongnya Darmadi. Tekong ini apa Bu? Tekong, nama tekong tuh kalau laut melayar, kalau kapal berlayar itu kan tekong yang pegang tanggung jawab semua Pak. Tanggung jawab. Nama tekongnya Darmadi, nama bosnya tuh Akyong. Saya sempet nanya, saya mau ketemu sama bosnya, tapi saat itu kayak yang susah sekali. Katanya bos sama Rizalnya itu, Rizal tuh yang ngurusnya ya, katanya nggak lagi ada di Jakarta gitu Pak. Jadi beritanya juga masih, karena dari teman-temannya tuh kayak yang janggal Pak. Candy cerita kayak gini, ABK yang kemarin ceritanya juga berbeda Pak. Katanya Fadil sempet nikam pakai goloknya dilempar ke laut gitu. Katanya satu lagi Fadil nggak sempat ditolong, katanya karena kita chaos nolongin yang si orang ini yang kecelakaan gitu ceritanya. Tapi lepas dari apapun itu, saya merasa banyak kejanggalan. Terus udah gitu juga sisi kemanusiaan Pak, anak saya gimana sampai saat ini, karena udah lama banget, ini udah seminggu lebih gitu. Saya pernah ke polisi air laut juga, cuma di BAP aja Pak, katanya karena udah ada laporan dari sana. Saya nggak tahu benar atau enggaknya, di BAP aja saya cuma cari tahu, cuma Fadil dulunya kayak gimana, Fadil perginya hari apa, ibu pernah ada kayak gitu, jangan nanya tentang Fadil. Tapi anak saya masih dicari katanya gitu, tapi update terbarunya saya nggak tahu dicari atau enggaknya, masih nggak yakin Pak. Gitu katanya di sana kan laut nih Bu, jadi cenas anginnya gimana, kedalaman laut juga kita perhatiin. Bapak cari ke Basarnas nggak? Masa sih nggak ada tim SAR yang ke sana? Gitu. Jadi saya tuh lepas dari apapun salah atau enggaknya anak saya cuma pengen anak saya ada gitu. Baliklah kalau misalnya pun secara jasad dia, ya balik lagi ke mamanya gitu. Ya kalau mau dikembangin kasusnya misalkan anak saya tetap menerima kalau anak saya salah, walaupun saya nggak tahu itu salah enggaknya, kan saya nggak di situ Pak. Masa sih tiba-tiba anak saya tuh tiba-tiba lari ke laut loncat, anak saya kan kakinya patah Pak, ini sudah pernah pen ya, ini pen Pak. Oh pernah pen, kecelakaan. Pernah kecelakaan, ini juga pen, jadi pada itu 18 titik pen. Jadi kakinya juga nggak sempurna, dia paha kanan atas ini, itu iya, ada pen, iya, sama kaki ini kiri tulang kering. Iya, tulang kering tuh ada pen karena patah. Iya. Jalannya juga tidak stabil. Tidak stabil. Jadi kata ABK yang lain, katanya anak saya tuh cuma nggak mau ditolong, katanya lari cepet berenang membelakangi kapal. Saya bilang nggak mungkin, kalau anak saya kalau masih renang di kolam gitu, oke lah dia. Tapi kalau di lautan, sepanik-paniknya pun dia nggak mungkin dia bisa cepat gitu. Jadi saya ke Tribun tuh karena saya ngerasa polisi di sana juga saya nggak bisa ngandelin, karena nggak ada kabar juga, susah banget cari kabarnya gitu. Siapa tahu di sini mungkin bisa bantu gitu. Berarti waktu di Pol Airut di Metro Jaya, berarti di Jakarta Bu ya, Ibu hanya diberikan ada surat atau apa gitu? Cuma tanda tangan yang di BAP aja Pak, saya di BAP aja, nggak ada surat-surat, nggak ada. Yang Ibu bawa pulang ada nggak? Nggak ada yang dibawa pulang.
Saya sampai nanya ke Syah Bandar juga, saya minta dokumen yang kedatangan anak saya, katanya di laut semua, Pak. Nggak bisa katanya gitu. Paling cuma foto KTP sama foto kakak yang anak saya bawa dari rumah itu aja, Pak. Gitu. Tapi saya lihat kan kasus kayak gini tuh banyak ya, Pak ya. Ya. Saya nggak, bukan pengacara atau bukan ahli itu, tapi ngerasa batin ibu ya, Pak. Kok jangan, saya kan lebih mengenal Fadil ya, Pak ya. Masa sih anak saya segila itu sampai loncat ke laut gitu, Pak. Sekalipun misalnya dia saya lagi salah nih misalnya, tapi kan saat itu dia pegang senjata, kalau dia mau dia bisa pecok semuanya misalnya ya, Pak ya. Kalau dia, tapi kalau untuk kali ke laut, aduh, asa nggak mungkin gitu. Terus sampai hari ini juga saya nggak nemu jejaknya gitu. Kalau jejaknya raratan ya kalau bahasa Sunda tuh ya, Pak ya. Jasad udah mungkin nggak ada ya, Pak ya. Kalau misalnya jasad Fadil juga siapa tahu mungkin ada yang terluka, saya kan nggak tahu, Pak. Gitu. Jadi saya makanya kemarin saya sempat konsultasi sama teman-teman, udahlah mending kita ngobrol aja sama wartawan, siapa tahu bisa dibantu gitu, Pak. Ya, bantu cari ke sana gimana gitu. Sebenarnya kalau udah di-up biasanya mungkin tim SAR atau Basarnas bisa ke sana gitu. Walaupun kata mereka lagi cari, tapi kan sampai kapannya saya nggak tahu pencariannya, dari hari apa nggak tahu saya pencariannya. Jadi saya tuh seperti harus nelen ceritanya, ini ceritanya kayak gini, kamu udah diem aja. Jadi kayak harus gitu, Pak. Yang saya rasain seperti itu gitu. Oke. Baik, Bu, sebelum kita wawancara saat ini kan saya sempat melihat percakapan Ibu dengan Kiki, dengan Candy ya, Candy, atau Kiki itu ya. Sama. Ini Candy ini adalah teman Fadil. Teman lama. Iya, teman satu komplek. Oh, satu komplek. Teman main lama, aja gitu. Teman kecil mungkin ya. Iya, sempat kecil Oke. banget. Bahwa Candy ini menggunakan nomor WhatsApp Fadil untuk berkomunikasi dengan Ibu. Ya. Ibu berusaha untuk melakukan video call. Iya. Video call, tapi pernah nggak, Bu, mengangkat video call itu atau menerima telepon Yang itu? pernah angkat video call tuh di handphone bapaknya deh. Bapaknya pernah video call. Mungkin karena takut terus sama bapaknya Fadil, dia sempet angkat. Tapi cuma sebentar aja, nggak lama. Karena dia matiin lagi karena katanya itu kuota chat. Candy, tapi lagi di laut. Katanya itu kuota chat, ini nggak bisa. Jadi video call. Kalau digunakan video call, kuotanya akan cepat habis gitu ya, mungkin gitu, sederhananya ya. Gitu. Oke. Baik, Bu. Berarti sampai sekarang dari tanggal 6 yang saya perhatikan itu ada juga mengirimkan nomor rekening ya, Bu ya? Iya, Candy itu kan katanya pengen pulang, jadi minta uang lah ke ibunya katanya. Buat, kan kalau kapal pergi melaut itu biasanya suka ada bon-bonan dulu nih, Pak, ke keluarga yang ditinggalin atau sama buat dia. Nah, Candy itu sempat ngasih nomor rekening itu buat dia, buat nebus kalau kata orang. Ditebus dulu biar biasa dia bisa pulang gitu. Oke. Tribuners, saya sempat membaca percakapan antara Candy dan Ibu Tini melalui nomor Fadil. Melalui nomor Fadil. Nah, di situ memang sempat ada permintaan dari Candy menggunakan nomor Fadil itu mengirimkan nomor rekening, dan setelah saya coba cek tadi, itu nomor rekening Bank BRI itu atas nama Mimin Minarsi. Ya, Mimin Minarsi, dan saya sempat menanyakan ke Ibu bahwa nama ini Ibu nggak kenal ya? Iya, nggak kenal. Dengan siapa? Meminta uang 500.000 ya, Bu ya? Untuk dikirimkan ke Candy. Nomor rekening yang dikirimkan Candy itu. Nah, berarti itu sudah Ibu lakukan, Ibu kirim? Enggak, saya cuma ngasih 300 aja, Pak. Ke siapa, Bu? Ke ibunya, kan ibunya datang Candy ke rumah. Ibunya datang ke rumah gitu. Jadi saya ngasih ini segini aja, saya nggak bisa bantu lebih karena saya juga lagi berduka sebenarnya. Saya juga takut misalnya saya pergi kemana gitu buat nelusurin cerita ini, mau ke Jakarta, saya juga ada sedikit uang buat ke Jakarta, saya bilang gitu. Jadi nggak saya kasih semuanya gitu. Oke, jadi Ibu hanya memberikan 300.000 ke orang tuanya, ke ibunya, Ibu Candy. Ya, tapi Ibu nggak tahu ya nama lengkap Ibu Candy ini ya? Nggak tahu, saya juga Mama ketemunya Candy gitu aja mungkin ya? Ketemunya sama ibunya juga baru kemarin, Pak. Sebenarnya mah karena saya kan di rumah jarang di rumah ya, Pak, jarang gaul juga karena saya kerja. Jadi
ya cuma sepintas-sepintas aja sama tetangga juga Pak gitu. Ya. Bu, seminggu ya? Sudah seminggu lebih ya? Lebih dari Sudah seminggu. seminggu lebih. Apa sih yang dalam bayangan Ibu, Bu? Sewaktu tidur mungkin atau sewaktu Ya bekerja tentang Fadil ya. Fadil ini? Ya saya ngerasa kayak ngimpi apa ya, Hmm. antara percaya dan nggak percaya anak saya. Masa sih gitu? Masa sih udah nggak ada? Tapi dari cerita semuanya menerangkan kalau Fadil udah nggak ada. Tapi jasanya pun sampai saat ini saya belum temuin gitu. Ya masih bingung sebenarnya, sampai hari ini saya masih bingung, masih antara percaya dan nggak percaya Pak gitu. Percayanya karena banyak saksi yang menerangkan, nggak percayanya ya mana gitu. Kalaupun nggak ada, udah nggak ada, ya tunjukin jasadnya gitu. Itu aja sih yang saya pikirin. Cuman ya susah juga ya nelpon ke polisinya. Saya sempat ke Pak Bahriannya ditelepon, cuman lagi dicari gitu aja. Tapi kan saya nggak tahu update-nya kayak gimana di sana gitu. Itu aja sih. Oke. Dan informasi dari ABK lainnya kalau kapal akan mendarat bersandar itu 4 bulan 4 lagi. bulan lagi katanya. Memang seperti itu kebiasaannya Bu ya? Seperti yang Ibu ketahui. Iya, yang saya ketahui kayak gitu katanya, 4 bulan baru bisa pulang. Kemarin tuh pulang karena, nah yang saya aneh tuh gini Pak, kan kemarin sempat pulang tuh kapal nganterin yang katanya dibacok sama anak saya. Oh, itu artinya orang yang diduga dibacok ini masih hidup ya Bu ya? Iya, masih hidup sampai sekarang, masih ada kok. Terus katanya pulang kok nggak sempet lapor gitu ke tim SAR ke polisi. Kan setahu saya pastilah ke daratan dulu ya Pak ya, terus lapor pasti ada keterangannya. Kok ini saya ke Muara Angke juga busernya baru pada tahu dari saya, baru dari saya gitu. Kaget juga mereka. Jadi saya ngerasa ada sesuatu yang ditutupin gitu. Lepas dari benar atau salahnya, maaf ya saya sih curiga gitu Pak. Ini tuh bener nggak gitu, ceritanya bener nggak? Masalahnya kan ini kalau ya anak saya katanya saat itu saya jadi korban, sebenarnya yang korban tuh saya di sini Pak. Itu kan ada gitu orangnya, yang dibacok ada, udah sembuh gitu istilahnya. Tapi anak saya nggak ada loh Pak gitu, hilang gitu. Itu aja sih. Jadi saya minta sisi kemanusiaannya gitu dari pihak sana juga. Nggak ada tuh ngasih kabar kayak gimana, nggak ada kalau nggak saya telepon duluan gitu Pak. Telepon juga kadang saya telepon, ini nomor telepon Andrinya katanya, yang KKM-nya saya telepon dimatiin terus Pak. Katanya lagi periksa atau gimana, kan bisa istrinya yang nelpon, atau saya kan hanya cuma mencari kebenaran kejelasannya aja gitu, bukan mau ngapa-ngapain gitu Pak. Itu aja sih. Jadi setiap hari Ibu terus berjuang untuk mencari tahu nasib anak Ibu ya? Iya, saya telepon, kan saya orang nggak mampu nih ya Pak ya, awam hukum juga, nggak ngerti, saya gelap gitu. Ini kasus ini saya poek, kalau kata Sunda tuh poek, nggak ngerti apa-apa. Jadi saya masih tetap cari tahu ke teman-teman gini gimana ya kayak gini. Terus saya juga ada kebetulan temennya suami saya, suami teman saya itu dia pernah kejadi ABK. Itu dia cerita kalau ini diceburin apa kecebur. Saya kan sambil takut Pak, oh berarti ternyata kasus kayak gitu tuh banyak gitu. Jadi wah, ngeri juga gitu kalau orang saya sampai kayak gitu ya Pak ya. Ya ikhlas Pak, tapi kalau ceritanya kayak gini juga kalau bisa militer jangan gini apa ya, jadi HTO gitu, mau sampai ke orang saya sampai diapa-apain gitu. Kan mereka ceritanya mereka yang bener nih Pak, bener kok Bu, saya lihat Bu bener kok, tapi apa udah di BAP gitu, udah dibenerin kan, saya nggak tahu Pak, ceritanya masih ngambang kalau kata saya gitu. Tapi waktu kan Ibu udah tahu tuh nama perusahaannya, nama kapalnya ya. Tapi memang kapal itu ada Bu? Ada ya. Yang bosnya juga namanya tuh Akiong Pak. Tapi Akiong tuh sampai saat ini juga nggak pernah tuh hubungin saya. Gitu, kemarin juga ditungguin di Muara Angke juga, yang datang malah ABK-nya bukan Akiongnya. Gitu. Saya nggak bisa persepsi apa-apa ya kalau polisi kayak gimana kayak, tapi setelah itu udah kayak seperti ya udah ceritanya kayak gini Bu, lagi di BAP udah beres gitu kan, nggak gitu juga Pak. Ini nyawa saya tuh Pak, nyawa anak saya. Di BAP gitu. apa aja Bu yang ditanyakan? Yang ditanya cuma ibunya Fadil, ya riwayat Fadil aja, itu aja sih, nggak lebih dari itu. Setelah itu? Udah pulang Pak, setelah itu nggak ada lagi. Saya bilangnya nanti ya Bu ya dikabarin, nanti Fadil dicari gitu aja, udah nggak ada lagi kayak gimana.
gitu. Nah, selama mengurus ini Bu, Ibu sempat tahu nggak sudah berapa nih yang Ibu keluarkan biaya-biaya ke sana kemari? Kan Muara Angke nggak dekat gitu dari kota Bandung tuh. Saya nggak hitung-hitung. Mulai dari uang 300.000. Enggak, saya nggak ngitung itu ya. Jadi di pikiran saya sih nggak ada hitungan kayak gitu. Yang penting anak saya aja ketemu gitu. Jadi udah nggak lepas, terserah lah ya tapi gitu. Yang penting mah anak saya ketemu gitu. Kemarin juga malah sempet ada yang pun nanti ya administrasi sama kita ngobrolin. Saya nggak butuh itu. Saya butuh anak saya, kejelasan anak saya di mana gitu. Itu nyawa gitu saya bilang. Saya nggak perlu itu. Saya memang orang nggak punya, tapi saya pengen kejelasan. Apalagi matinya juga kayak yang difitnah gini, saya nggak enak Pak gitu. Itu aja sih saya pengen. Makanya kesini tuh karena siapa tahu kalau saya ngobrol ke Tribun mungkin ada kejelasan, mungkin ada yang bantu gitu kan. Tadinya saya mau ke LBH tapi takut pengacara nanti uang lagi Pak gitu. Makanya udah saya ngobrol dulu aja gitu ke Tribun gimana. Biasanya suka kan kalau udah ngobrol sama wartawan nanti bantu cari tahu gitu Pak. Oke, Bu. Ibu kan ibu kandung ya? Iya. Ibu kandung. Dari 1 minggu lebih ini, kalau hati kecil ibu nih, feeling ibu itu untuk keberadaan Fadil itu seperti Ya, apa Bu? udah nggak ada Pak. Udah nggak ada anak saya. Pengen jasadnya aja ketemu. Karena kan mereka bilang 60 mil dari Tamit, dari daratan ke Payatan tuh 60 mil, katanya jauh banget. Kok jangankan seminggu ya Pak ya, 2 jam aja kayaknya udah nggak kuat gitu sih. Saya cuma pengen anak saya di mana itu aja ya. Kalau kebenarannya seperti apapun juga yang penting anak saya ada laratannya, ada jejaknya. Kan pasti dia pakai baju mungkin Pak. Ya. Pasti ada jejaknya, nggak mungkin hilang aja di telan laut gitu Pak. Apalagi udah seminggu. Kata mereka sempat nyari tapi cuma setengah jam karena chaos katanya, karena nolong dulu yang Andri ini gitu kata mereka. Tapi katanya setengah jam udah nggak ada Bu ya. Terus kenapa nggak dikabarin saat itu juga? Kenapa nunggu saya nelpon dulu? Saya sih masih berpikir kemarin bohong, mungkin anak saya lagi ngarang, lagi bikin sinetron. Tapi ya sampai saya ke Bandar juga emang ada kejadian kayak gini katanya gitu. Pernah ada Kemarin ternyata oh ya Bu Cina, waktu hari Sabtu kemarin saya belum laporan katanya. Kenapa tuh nggak laporan Kak? Kalau dilaporin mah ke polisi air laut mungkin lebih cepet ditanganinnya gitu. berarti ke Sabandar itu ada laporan berarti Bu? Iya. Tentang itu, kejadian itu? Iya. Ya kalau saya nggak ke Buser ke Muara Angke mungkin nggak ini Pak, nggak ada yang tahu. Mungkin udah saya diem cerita kayak gitu saya telan mentah-mentah kan, nggak juga ya Pak ya gitu. Ibu sempat meminta tas atau sandal atau sepatu dari Fadil nggak? Mungkin tolong fotoin dong yang tertinggal gitu barang-barang. Enggak, katanya di kapal Pak, di kapal itu kan nggak ada sinyal katanya gitu. Gitu. Yang saya hanya tahu itu ya handphonenya aja dari Kiki. Ya nggak tahu. Kalau saya juga sempat bilang kemarin ke ABK-nya, tolong dong barang-barang terakhir anak saya minta gitu. Tapi katanya nanti 4 bulan lagi, masih lama gitu Pak. Pernah meminta fotonya Bu? Foto barang-barang itu? Nggak pernah, katanya kan kalau di laut susah sinyal gitu.
jadi nggak bisa kirim foto juga. Komunikasi terakhir dengan nomor WA dan ke Candy itu kapan, Bu? Nah, terakhir tuh saya WA sama Ken itu pas saya di Muara Angke. Kenny udah nggak bisa dihubungi, udah checklist 1. Udah nggak Dengan nomor bisa. Fadil. Iya, karena nggak pakai nomor lain, dia pakai nomor Fadil. Gitu. Nomornya masih nama Muhammad Fadila. Nah, semenjak itu udah sampai sekarang udah nggak aktif nomornya. Checklist 1. Iya, checklist 1. Katanya sih kata polisi air laut, Kenny lagi jadi prabantuan di TNI AL dekat Kalimantan di situ. Kata polisi air laut kemarin. Candy lagi Jadi kata dibantukan, ya, diperbantukan diperbantukan di polisi air di TNI AL AL. yang di Kalimantan katanya gitu. Itu ceritanya. Itu dari polisi air laut. Iya, dari polisi air laut bilangnya gitu. Tapi saya pengen ketemu sama Candy-nya juga susah, harus ke Kalimantan. Telepon juga sekarang udah nggak aktif, bener atau enggaknya saya ya itu yang tahunya polisi aja gitu. Apa, Bu, tanda-tanda yang mungkin lebih spesifik lagi, Bu, dari Candy? Mungkin di laut ini, di perairan ini, atau di pelabuhan apa gitu? Di Pulau Jelai aja pokoknya, mah Jelai gitu, Jelai Kalimantan Tengah aja. Di situ kan ada TNI laut nih, sedikit ke sana gitu ada TNI laut. Nah, di situ katanya Candy di situ. Bilangnya kata polisi gitu. Udah, Bu, cenah Candy mah di sana katanya gitu. Pak, saya minta tolong anak saya dicariin dong. Iya, nanti diupdate, tapi saya tuh hari apa ya? Hari Jumat Pak, saya ke polisi air laut. Baru satu kali. Satu kali. Dan Ibu nggak membawa berkas apapun dari polisi itu? Nggak ada. Ke Bandung nggak ada yang bawa berkas ya? Nggak ada, nggak bawa apa-apa. Bukti laporan atau apa? Nggak ada. Atau mungkin ditunjukin ke Ibu, ini bukti laporan Ibu ya? Nggak kan, katanya karena udah dapat laporan, saya ke booster dulu tuh Pak di Muara Angke. Nah, katanya katanya ke sana tinggal masuk aja ke dalam. Udah bilang, Pak, saya dari Muara Angke kemarin. Oh, mereka udah tahu Muhammad Fadila, saya tinggal masuk ke ruangan terus langsung di BAP gitu aja. Ibu nggak dikasih berkas ya? Nggak dikasih berkas apa? Bukti lapor? Nggak ada ya, oke. Apa yang Ibu kenang, yang paling terkesan dari sosok Fadil ini, Bu? Fadil orangnya diem, Pak. Pendiam. Nggak pernah ngomong, orangnya diem. Ya kalau pulang kerja paling suka, sampai sekarang juga saya suka ngerasa ada ya Pak ya, kan ya kalau pulang kerja tuh jam 10, jam 11 malam suka nanyain, mah mau bawa apa pulang, sangu goreng, mie goreng atau apa katanya gitu. Saya suka bilang apa aja, dia pasti suka bawain bakso aku, kalau nggak mie goreng, kalau nggak nasi goreng tuh bahasa itu aja sih. Dia orangnya emang nggak pernah ngomong gitu. Sudah berkeluarga nggak, Bu? Belum. Pak, dia belum nikah, belum punya pacar kayaknya mah. Belum punya pacar juga. Sekolah terakhir? SD, Pak Fadil, Pak. SD ya? Dari SD. Di Kota Bandung juga? Di Kota Bandung juga. Oh, berarti memang benar warga Kota Bandung ya? Iya, warga Bandung. Kota Bandung. Nah, ke pemerintah nih, Bu. Ya, ke pemerintah, kota, provinsi, ataupun nasional. Apa harapan Ibu, Bu? Saya lepas. Apa permintaan Ibu? Lepas dari Fadil atau anak saya seperti apa, lepas dari anak saya besar sampai salah atau benar, si kemanusiaannya aja saya ingin tahu Fadil di mana, tolong dicariin itu aja. Kalau kata jejaknya kayak apanya kita minta gitu, itu aja, minta tolong bantu itu aja, nggak lebih, saya itu aja minta bantuan. Masa sih saya anak saya meninggal saya nggak bisa nyekar ke kuburannya atau gimana gitu ya Pak ya. Ya mudah-mudahan anak saya masih selamat gitu. Mujizat tuh Allah kan besar ya Pak ya, saya nggak tahu. Tapi ya itu aja sih saya minta ke pemerintah tuh, itu aja, anak saya jasadnya dicariin, terus update terus ke saya tuh, jangan saya harus nelponin, Bu ini anak ibu tuh sampai sini, sampai kapan dicarinya, tanggal berapa aja saya kan nggak tahu Pak. Itu aja sih saya minta, itu aja. Sama ini juga kasusnya tolong dicari tahu Pak, benar apa salahnya. Ya kalaupun salah nggak apa-apa, saya nerima, tapi saya minta tahu benar atau salahnya kayak gimana. Minta si bos Akiongnya juga kalau boleh saya ketemu, ngobrol gitu. Ini mah kan kayak yang lari-lari, itu aja Pak.
Terakhir Bu, kalau kemungkinan terburuk ya yang terjadi menimpa anak Ibu, seperti apa yang mungkin nggak ada yang siap ya? Hati Ibu itu seperti apa sih? Ya, kalau bilang siap nggak siap ya nggak akan ada yang siap, betul kata Bapak. Tapi semuanya kan qadarullah ya Pak ya, takdir Allah. Cuma ya mungkin ini yang terbaik gitu. Tapi kan ya saya ingin kejelasan aja Pak, itu aja. Ingin jelas aja kayak gimana gitu ceritanya. Pengen kebenaran Pak gitu aja. Benernya kayak gimana, jelasnya kayak gimana, saya pengen tahu itu aja sih. Oke, baik. Terima kasih Bu. Iya. Ya, semoga nanti ada perkembangan, ada titik terang untuk pencarian dan bagaimana kondisi dari Fadil. Ibu juga tetap sehat dan tetap semangat untuk beraktivitas dan mungkin semakin diberi ketabahan Ibu ya. Amin, amin. Untuk mengikuti setiap proses-proses Harus sampai kuat nanti. sih Pak. Kalau sayanya lemah, saya nggak bisa ngadepin semuanya nantinya. Oke, baik. Cukup Bu atau ada yang mau disampaikan lagi? Udah sih gitu Cukup. aja. Ya, oke. Baik, itu tadi Tribuners untuk perbincangan saya dengan Ibu Tini, orang tua dari Muhammad Fadilah. Ya, yang sampai saat ini belum diketahui bagaimana nasibnya, bagaimana kondisinya saat ini, dan barang-barang yang dibawanya itu belum satu sehelai benang pun belum sampai ya Bu ya. Belum ada secara fisik fotonya, atau mungkin sandalnya, atau mungkin pakaian yang dibawa ke perairan saat berlayar. Semoga Tribuners memberikan doa juga supaya keluarga diberikan kekuatan dan selalu kesehatan, dan dimanapun Fadil berada saat ini, semoga yang terbaik. Seperti itu Bu ya. Baik, terima kasih. Saya Daniel Manik, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.